hari ini di Timor Leste konflik antar golongan, konflik agama itu sangat kecil sekali. Bahkan di Papua pun mereka mengizinkan masjid berdiri, apa segala macam, nggak seperti di Aceh. Beda dengan di Jawa. Lebih mudah masjid berdiri di Papua dan Timor Leste yang 90% beragama Kristen daripada berdiri di Jawa, apalagi di Aceh. Nah, itu apa yang salah tuh Pak Jenderal? Ya tadi kan saya katakan karena kita tidak mengemas paradigma nasional ini di dalam suatu paradigma menjadi filosofi. Inilah yang disebut the way of life bangsa Indonesia. Kronslah, cancungnya kita. Ya, itu permasalahannya. Sekarang saya pernah dandim di Timur Timur. Ya, saya di wilayah ya di mana di sana ada dua paradigma. Satu paradigma agama Katolik, satu lagi Protestan. Suatu hari di wilayah saya, gereja Protestan itu dibakar sama pihak Katolik. Saya kumpulkan kedua yang berbeda ini. Saya tanya, kenapa kau bakar itu? Habis orang Protestan kalau berdoa matanya ditutup. Hanya gara-gara mata ditutup sama matanya dibuka, kemudian Protestan nggak menghormati Bunda Maria. Itu paradigma nggak itu? Paradigma. Benturan. Nah, jadi kita mau bilang apa lah ya? Saya nggak, makanya dari awal sebenarnya paradigma yang sebenarnya apa sih? Ada agama. Ada nggak Tuhan Yesus mencipta agama? Terus saya bilang, kamu ini beriman nggak? Ada Tuhan Yesus bilang kalau berdoa harus tutup mata, harus buka mata. Gimana? Coba cari dulu. Nah begini nih konflik paradigma yang kecil begini. Waduh, yang korban apa? Berapa korban akibat kebakaran itu? Padahal paradigmanya kecil aja kalau saya tanya. Nah yang begini-begini ini, aduh ampun dah. Di Timur Timur, waktu saya jadi dandim, nggak ada makanan kotak. Karena paradigma mereka, makan itu nggak boleh pakai kotak-kotak. Lah datang, ya waktu saya nggak ada, semua prasmanan lah. Tapi begitu ada pengganti saya, dia bikin kotakan. Wah, sampai ada prajurit kita yang mati gara-gara kotakan itu. Nah itu paradigmanya, jadi beda-beda. Hati-hatilah kita, makanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, kenapa kita sekarang ini berbenturan? Itu tadi, dari awal kita tidak menekankan paradigma nasional menjadi satu pakem, satu paket yang harus anak bangsa tidak harus taat. Nah sekarang partai aja banyak yang nggak taat kok. Wah, buka sejarahnya. Ada partai yang tidak mau ideologinya Pancasila, walaupun ditulis di situ, karena mereka mungkin menganggap toh ideologi Pancasila sampai sekarang juga nggak terwujud-wujud. Bahkan yang Pak Sujiwo Tejo itu waktu di ILC itu kaget juga saya. Apa ada Pancasila itu yang mana? Katanya gitu. Nah makanya kita harus menanamkan inilah. Kalau nggak ada semangat tadi, ya nggak ada semangat kita punya national spirit, national will, sama national deed, daya laksana nasional, semangat nasional, kemauan nasional, ya hancur kita, bawa kemauan masing-masing. Ya. Nah, sekarang Timur-Timur, ya itu tadi saya bilang terjadi pergeseran paradigma. Tapi ingat, Sumpah Pemuda itu adalah kekuatan juga bagi bangsa Indonesia. Lihat Papua, mereka berbahasa Papua atau berbahasa Indonesia? Bahasa Indonesia kan, di Timur Timur pun sekarang bahasa Indonesia masih menjadi kekuatan bangsa ini. Suatu hari dia akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Karena suku yang ada di NTT yang bagian barat, ya di NTB, NTT ya, di NTT sama Kupang itu, mereka semua satu kakek kok, cuma dibedakan sana Katolik, sini Protestan kan itu. Hati-hati Tambua itu ya. Belu Atambua paradigma. Udahlah, saya pengalaman di Timur Timur itu. Saya dan di luar negeri kan pengalaman saya. Cukup lama, saya setahun, saya tahu.
Oke, ini Christine Abigail langsung. Christine Abigail. Mana nih Christine Abigail? Tadi sudah di-unmute, ini Christine Abigail. Mana Christine Abigail? Di-unmute. Loh, malah keluar. Oke, ini dilewat dulu Chaplin Borneo, silakan di-unmute. Chaplin Borneo. Terima kasih Pak Ya. Pendeta Paul. Terima Ya. kasih Pak Brigjen. Pak Jenderal. Selamat malam Pak. Selamat malam. Bagian Barat, kita sama-sama bagian Barat Pak. Ya, menarik sekali. Kalau bisa saya katakan, maaf nih Pak Jenderal, saya dapat kuliah malam ini SKS ini. Kalau boleh saya beri paradigma kebangsaan menuju Indonesia berdaulat. Apa setuju tuh Pak Jenderal? Luar biasa. Makanya diviralkan ya, ini gini-gini jarang-jarang loh. Harus viral Pak. Cuma selalu gini Kadrun nggak mau ikut ini. Kalau gini-gini Kadrun lagi saya kiraan kuliah 30 tahun yang lalu Pak. Iya, aduh, rugi sekali. sekali. Tapi Lemhanas nih Pak Brigjen, nggak ketemu dengan Pak Brigjen saya. Ini Sesko ini, mati di Sesko ini. Iya, di Sesko Pak. Oke. Oke, langsung. Itu satu hal. Yang kedua, bicara paradigma ini memang luar biasa tadi disampaikan oleh Pak Jenderal. Ada 8 kriteria untuk paradigma ya. Saya mau turunkan itu paradigma itu lebih praktis begitu ya, dalam rangka 4 pilar kebangsaan: NKRI, Undang-Undang Dasar, Kebinekaan, dan Pancasila. Itu juga paradigma. Nah, satu hal, paradigma yang diusung ya, yang digali oleh para founder nation kita, ini kelihatannya sebagai negarawan, sebagai bangsa, kita tidak pernah gimana cara memelihara gitu. Nah, setelah dipelihara bagaimana mengembangkannya begitu ya. Bagaimana itu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang sebenarnya yang harus kita pikirkan ke depan. Nah, paradigma itu akhirnya memang kalau dilihat dari paparan Pak Jenderal tadi, paradigma itu bergeser, saya mungkin setuju itu Pak Jenderal. Cuman saya katakan tadi yang dimaksud Pak Jenderal itu declining paradigm. Jadi declining itu penurunan kualitas itu Pak Jenderal. Kalau bergeser itu pasti ya, karena paradigma juga sebenarnya perubahan. Jadi perubahan itu adalah yang takut dan perubahan itu adalah perubahan itu sendiri gitu ya. Jadi ya kalau kita takut dengan perubahan, bahwa bangsa kita akan ketinggalan zaman. Nah, ini posisi-posisi sekarang ini tokoh-tokoh bangsa kita, mereka banyak ketakutan. Ketakutan tidak berubah, ketakutan yang berubah, ketakutan situasi berubah, politik berubah, situasi berubah, seperti terjadi seperti ini globalisasi gitu. Nah, kenapa dalam globalisasi kita akhirnya sebagai bangsa ini tidak satu kebanggaan pun yang bisa kita declare gitu ya di dunia internasional. Ini harusnya menjadi pokok persoalan bangsa kita itu sendiri gitu ya. Nah, harusnya itu keluar dari negarawan-negarawan. Seperti Pak Jenderal ini kami anggap sudah negarawan nih. Saya jarang ketemu dengan orang tua seperti ini gitu. Jadi ke depannya saya pikir tuh Pak Jenderal ya, saya pikir ya, kalau untuk terjadi katakanlah disintegrasi bangsa, saya kira Indonesia itu tidak mungkin gitu ya. Cuman saya selalu juga diskusi dengan teman-teman ini Pak Jenderal. Kalau kita melihat dari bukan perkembangan ya, apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Eropa, yang notabene mereka continental island, ya, kenapa mereka bisa jadi negara demokrasi? Dibandingkan dengan kita, negara archipelago, negara kepulauan, itu kita jadi suatu negara kesatuan dalam artian semua harus jadikan satu warna. Padahal federasi secara apa juga, secara definisi pengertian lebih dalam, itu juga sebenarnya mengakomodir semua kekuatan-kekuatan, semua karakter, semua apa yang terjadi di masyarakat setempat. Misalnya Kalimantan yang Bapak katakan tadi ya, memang setelah reformasi persatuan Dayak Borneo itu semakin meluas ya, sampai Sabah, Sarawak dan Brunei. Ya, karena memang Dayak itu mempunyai suatu ciri khas yang sama gitu ya. Budaya, tari-tarian, seni segala macam itu ya. Nah, jadi saya pikir kenapa gitu? Kalau misalnya ini dari perkembangan sejarah bangsa, dari sejak kita merdeka sampai tahun 49 diberlakukan Republik Indonesia Serikat. Dan waktu itu setelah itu baru ada sidang KMB, Komisi Meja Bundar,
Nah, waktu itu kan sebenarnya Belanda pada tahun 49 itu sebenarnya baru mengakui bahwa Indonesia negara republik. Nah, persoalan sekarang, apakah reformasi itu sebenarnya itu menjadi titik lawan atau anti apa? Anti apa? Maksud saya itu berlawanan dengan sistem yang ada sekarang. Makanya kita seperti ini. Nah, nyatanya sekarang coba lihat bahwa Jogja itu sebenarnya kalau saya katakan itu macam demokrasi, apalagi Aceh itu. Aceh itu dengan Nanggroda Aceh Darussalam itu luar biasa. Itu negara dalam negara, Pak Jenderal. Ya. Jadi kami berharap, saya ini sebagai katakanlah sebagai generasi menengah ya, saya sudah melewati 50 tahun juga nih Pak Jenderal. Ke depan nih sebenarnya yang saya pikirkan, saya berharap negarawan pada akhirnya mereka kumpul lagi bersatu dalam semangat bagaimana musyawarah kebangsaan ini sehingga bisa mengawal Indonesia ke depan seperti apa. Ya, saya kira Papua, Maluku, Ambon, Sulawesi juga mereka tidak berharap mereka sendiri gitu, nggak mungkin. Apalagi dengan globalisasi itu kan sebenarnya secara teori dunia itu mengkerut. Ya bahkan yang saya sampaikan juga dengan Pak Paul sebulan lalu, sebenarnya berkuasa negara sekarang nggak lebih hanya 6 klan saja kok. Sekarang itu Pak Jenderal, terima kasih Pak Jenderal, selamat malam. Baik, terima kasih juga. Perlu dikomentari nggak? Lanjut, ya bisa itu bagus tadi ya. Jadi begini Pak, di Indonesia juga tentang 4 pilar itu muncul paradigma kan, baru dimunculkan istilah pilar, 4 pilar. Tapi Mahkamah Konstitusi tidak setuju dengan istilah 4 pilar. Nggak setuju. Jadi makanya saya bilang kan konflik terminologi. Apa itu pilar gitu loh. Karena Sebentar, pilar Pak. itu gampang Ini 4 pilarnya yang punyanya Pak Taufik Kemas bukan? Iya. Oh ya, oke. Sama ya. Nah, sekarang dikembangkan lagi. Lemhanas bukan 4 pilar, 4 konsensus. Nah, jadi kita sendiri membuat paradigma yang tidak standar. Akibatnya ya itulah. Mahkamah Konstitusi aja sudah memutuskan bukan 4 pilar, lihat aja keputusannya. Tetapi tetap aja kan MPR mengatakan itu. Makanya kita ini benturan, Pak. Dulu di Lemhanas, itu yang namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar, ya ada lagi wawasan Nusantara, ketahanan nasional, itu disebut paradigma nasional. Muncul belakangan ketika almarhum Taufik Kemas, dia munculkanlah dengan istilah 4 pilar. Oleh Mahkamah Konstitusi tidak setuju disebut 4 pilar. Karena pilar itu gampang dirobohkan. Tapi Pancasila itu menjadi darah daging anak bangsa. Harus tertanam di hati dan pikirannya. Yang dipentingkan apa? Nilai-nilainya. Nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Nah sekarang benturan lagi. Wah Pancasila ciptaan si A. Pancasila ciptaan kelompok ini. Tambah rame lagi. Dibenturkan gitu loh. Saya termasuk TNI sebenarnya banyak yang nggak setuju disebut 4 pilar. Nggak setuju. Lemhanas 4 konsensus. Lebih parah lagi konsensus. Sumpah saja suami istri bisa cerai, apalagi konsensus. Makanya hati-hati membuat paradigma tanpa ada patokan yang standar. Jangan lagi dibilang 4 pilar lah, sudah. Paradigma, hati dan pikiran, mindset kita itu harus tertuju ke sana. Ini Pak Paul, ini belum pernah saya ajarkan loh ini, teori ini. Belum. Ya, saya baru nulis bukunya, saya coba mengemas. Kenapa bangsa ini ribut terus? Ya karena nggak ada nasionalisme. Saya kasih contoh dulu ya Pak ya. Dulu waktu terjadi reformasi, kebetulan saya ada di Singapura. Ya, ada di Singapura. Saya tinggal di hotel. Kebetulan saya ada meeting dengan Singapura. Itu orang Indonesia. Ini kan saya lihat, ini baru pada datang. Are you Indonesian citizen? No. Padahal dia orang Indonesia. Bayangkan itu. Ya. Nah, padahal mereka orang Indonesia, dia takut gitu loh.
Dia takut. Itu waktu 98 itu coba. Mobil mahal aja tinggal di pelabuhan itu. Yang penting saya selamat dulu keluar negeri. Nah yang begini-begini, coba aja ini. Kalau terjadi di integrasi, sudah berapa banyak orang Indonesia yang punya rumah di luar negeri sana? Udah siap-siap angkat kaki. Oh, udah banyak. Udah banyak. Makanya kenapa? Karena mindsetnya itu dibayangi ancaman terus, ancaman disintegrasi. Walaupun kita berharap ya tidak akan terjadi disintegrasi. Makanya kalau ada pertanyaan begini, apakah Indonesia akan terjadi disintegrasi? Jawabannya apa? Pasti tidak. Oh, tunggu dulu. Karena pertanyaannya apa? Bisa 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, apa reasoning? What is the reason behind kalau negara ini terjadi diintegrasi? Siapa pernah membayangkan Uni Soviet pecah? Siapa pernah membayangkan Yugoslavia pecah? Loh, ini Spanyol aja ada lagi rame kan Spanyol itu. Cina juga ada yang ingin, Uighur itu kan ingin memisahkan diri. Ya kan? Di Birma juga terjadi kan? Rohingya itu. Karena mereka punya paradigma kalau Birma. Satu bangsa, satu tanah air, satu agama. Ada agama lain pinggir, tidak peduli. Itu paradigmanya, itu konstitusinya. Kalau kita kan nggak begitu. Kita satu bangsa, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, persatuan. Itu udah komitmen, sumpah anak bangsa di sini. Nah, makanya saudara kita di Papua, oh, yang Papua nggak ikut sumpah kok katanya. Nah, jawab. Itu yang harus kita jawab. Bagaimana dia tetap tidak ingin. Makanya kemarin kan saya bilang, kalau kalian merdeka, kira-kira kalian bunuh-bunuhan nggak? Sudah Anda bunuh-bunuhan. Wilayah lain juga bunuh-bunuhan. Sekarang saya tanya, yang ingin merdeka itu berdosa nggak? Pertanyaannya itu yang harus dijawab. Kan saya bilang, mengapa Injil masuk ke Papua? Loh, di Papua itu duluan loh Injilnya daripada Tanah Batak. Nah, yang begini-begini harusnya kita kemukakan lah. Untuk apa sih? Ya Pak Paul, sebentar lagi akhir zaman kok. Merdeka pun tak menikmati lagi kan gitu. Karena Tuhan yang bilang, akhir zaman sudah dekat. Ini sudah menjelang tahun ke-7000, di mana Tuhan berhenti. Ya, berhenti bekerja, dia bikin lagi dunia baru kan. Nah, yang begini-begini kan kita harus bagaimana misionaris kita menjelaskan di sana. Tapi kalau para pendeta-pendeta yang ada di sana, yang mengaku pendeta, juga terlibat untuk ingin memisahkan diri, ya terserah. Saya mungkin pun sudah tidak ada kalau nanti Papua merdeka. Tetapi saya meninggalkan legacy. Tinggalkan legacy. Apa yang kita wariskan? That's the great leader. That's the great leader. Meninggalkan legacy. Legacy yang ada acuannya, ada pedomannya. Bukan jarum jam berputar sekarang jam 9, berputar jam 10 terus, berputar 24 jam ya, berputar di situ aja kayak obat nyamuk. Lah bangsa kita itu di situ, makanya jangan heran. Kitanya berputar-putar di pusaran konflik kemarin kan. Sudah di pusaran konflik, kita di persimpangan jalan sekarang anak-anak kita ini. Persimpangan jalan. Saya menjawab anak-anak aja di rumah, bingung saya. Wah, anak-anak sekarang kok udah pintar-pintar ya. Nah, makanya kita kembali, siapa sih kita? Mengapa kita ada? Pertanyaan itu harus menjawab, mengapa, siapa, apa yang harus kita kerjakan, di mana, kapan kita mengerjakan itu. Dan yang paling penting, bagaimana kita mengerjakan itu. Sekarang bagaimana supaya anak bangsa ini tidak terpecah-pecah? Ada nggak konsepnya? Kemarin kan sudah saya bilang, nanti kita masuk ke bagian keberapa itu. Ya ketika masuk kita ke paradigma habis ini kalau nggak salah, habis tujuan nasional, kalau tidak salah, the way of life, ya strategi nasional. Kekuatan kita itu apa? Ada di mana kekuatan kita ini? Sementara kita tidak punya semangat persatuan dan kesatuan. Beda dengan Tiongkok sekarang. Semangat persatuan dan kesatuannya luar biasa.
Iya kan? Nah, masalah Hong Kong, Makau tidak bersatu, Taiwan nanti pelan-pelan pasti satu dibikin Cina daratan, karena mereka berpikir apa? Cuman satu Cina di dunia ini. Itu konsepnya. Makanya Indonesia sampai sekarang nggak mengakui Taiwan kan sebagai negara. PBB juga nggak mengakui. Kenapa? Karena paradigmanya satu Cina. Ya nggak tahu lah, sebenarnya bukan satu Cina ya. Cina ini kan istilah belakangan, dulu nggak ada Cina. Makanya di Bible itu nggak ada Cina, yang ada Sinim. Yang kemarin saya sampaikan itu di Yesaya 49 itu. Nah jadi beginilah, saya tadi menanggapi, bagus. Tapi banyak yang tidak paham kebangsaan, rasa kebangsaan, ya, cinta kebangsaan. Itu nggak ada, udah luntur, meredup. Apalagi setelah reformasi. Semua merasa bebas sebebas-bebasnya. Ya, merdeka, ya. Sekali merdeka, merdeka sekali. Makanya kan tadi saya katakan paradigma itu seperti ikan dengan air. Ikan ingin bebas juga, dia nggak mau hidup di air. Tapi nggak bisa kan. Mau buatnya memang dia harus hidup di air. Sama dengan kita. Indonesia ini nggak bisa kalau nggak ada tanpa nasionalisme yang mendalam, yang istilahnya melekat di darah dagingnya bangsa Indonesia ini, anak bangsa Indonesia, ya pasti udah disintegrasi. Sudah separatis ideologi, separatis nasionalis, walaupun tidak kelihatan. Karena juga mereka menunggu momentum. Karena saya bilang, Indonesia ini bisa pecah 8. Ya bukan pecah 2. Enggak. Semua ingin merdeka kok. Mereka ingin berjuang. Kenapa? Karena ketidakadilan itu tidak terwujud. Visi itu, yang adil dan makmur itu belum terwujud. Kita nggak tahu ya, negarawan-negarawan kita dulu fokusnya ke Jawa. Ya kan? Fokusnya ke Sumatera. Ya kan? Nah, sehingga belakangan Papua, ya kan? Sebenarnya kita tersedot ya. Pembangunan Indonesia tersedot gara-gara Timur Timur masuk ke wilayah kita. Sehingga semua dicurahkan ke sana. Bayangin di Timur Timur gaji 2 kali lipat daripada yang di Jawa. Kurang apa lagi? Pembangunan dibangun, jalan dibangun, ini dibangun. Tapi satu lagi, yang berbahaya itu kalau menjajah budaya. Timur lepas itu bukan karena budaya. Coba cek aja, saya nggak mau komentar lah di sini. Gara-gara penjajahan budaya, itu hebatnya Genghis Khan. 2/3 dunia bisa dia kuasai, padahal dia seorang buta huruf. Tapi dia tidak menjajah budaya. Di dalam filosofi dia, ideologi dia apa? Hormatilah seluruh keyakinan, kepercayaan, dan budaya yang ada di muka bumi. Lihat ke museumnya sana. Perintahnya dia itu. Kita baru ketuhanan yang Maha Esa saja ribut. Iya kan? Nah, diributkan apa lagi? Oh, yang Esa itu cuma Islam. Kristen enggak. Tuhannya 3. Hindu tidak. Tuhannya 3. 1 Tritunggal, 1 Trimurti. Kita ribut semua. Begitu ditantang sama orang Bali, diam itu. Nah, inilah yang disebut konflik paradigm. Ini berbahaya. Lebih bahaya lagi kalau sudah konflik dogma. Dogma itu Tuhan yang buat. Kalau paradigma manusia yang buat. Ya, manusia yang merumuskan. Nah, kesepakatan-kesepakatan ini kita langgar. Karena kita mendefinisikan masing-masing. Ada yang bilang pilar, ada yang bilang konsensus. Aduh, ada yang bilang sumpah. Yang mana mau dipegang anak bangsa ini? Anak bangsa ini sekarang udah pinter-pinter. Dia buka internet. Oh, apa itu definisi konsensus? Apa itu definisi pilar? Apa definisi sumpah? Yang begini-begini, kalau tidak ditanamkan kata Bapak Ki Hajar Dewantoro, apa dia bilang? Tidak ada lagi rasa kecintaan. Tidak ada lagi rasa kebangsaan. Nah, itu tadilah. Saya pegang apa kata Ki Hajar Dewantoro. Ya, dia kan bapak pendidikan, ya, dia yang taman siswa kalau nggak salah ya. Nah itu, jadi kita harus kembalikan kepada akarnya, kebenaran itu di mana gitu. Jangan membawa kebenaran masing-masing. Lihat aja sekarang di DPR MPR itu, apa nggak terpecah-pecah? Oh ini partai nasionalis, oh ini partai agamis.
Lihat aja. Makanya udah jadi zombie mereka, saling berkelahi semua, makan memakan, ya kan? Nah sekarang ya kita lihat aja, ada yang mengaku-ngaku partai nasionalis tapi tidak nasionalis, ada yang jelas-jelas oh kami bukan nasionalis, ngomongnya aja di ADRT nasionalis, tapi kelakuannya nggak nasionalis. Jadi yang mana sekarang? Ribut kita semua, ya nggak jelas. Kalau Bali masih melarang itu pembangunan masjid, nggak boleh. Nggak boleh. Sekarang kalau di Bima sana, di NTB, di daerah Lombok sana, boleh nggak bangun gereja? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah kemarin Papua dibangun masjid, rame kan? Ribut. Makanya itu tadi, siapa yang mendesain ini? Apa tujuannya? Karena tadi saya sampaikan tujuan nasional itu ya apa? Keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Dan jati diri, utuhnya jati diri bangsa sekarang bukan Pancasila lagi jati dirinya. Sudah berubah-ubah. Siapa yang buat ini? Kalau tidak ambisi kekuasaan. Saya mau tanya lah. Karena ambisi kekuasaan, seorang leader seharusnya dia bukan memikirkan posisi dan kekuasaan. Makanya kemarin kan saya bilang, para politikus ini jujur aja lah. Ya dia hanya memikirkan kapan pemilihan legislatif. Ya, supaya kursinya dia aman, supaya posisi dia aman, supaya dia selalu dihormati. Coba anggota DPR, apa sebutannya? Yang mulia. Emangnya mulia? Mulia dari mana? Cuma Tuhan yang mulia. Saya nggak mau bilang anggota DPR yang mulia. Saya banyak saudara saya di anggota DPR. Saya bilang tidak, nggak ada yang mulia kalian. Ya kan? Yang mulia cuma Tuhan. Tetapi mereka kan pengen dipanggil. Mana mereka mikir generasi berikutnya? Kalau negarawan, dia memikirkan generasi berikutnya, bukan mikir kursi, mikir posisi, mikir laci. Apa ini bangsa ini udah hancur kita. Kenapa? Budaya kita sekarang sudah bukan budaya nasional lagi, sudah budaya hedonisme. Makanya mall itu kan tempatnya setan-setan semua itu. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu kalau ke mall, udah window shopping aja. Lihat. Kalau beli, tunggu dulu. Emangnya uang nenek moyangmu. Kalau kamu udah cari duit, baru beli. Kalau tidak, tunggu dulu. Saya keras kok sama anak-anak saya. Jadi beginilah. Pendidikan kita sekarang ini sudah tidak lagi mengembangkan apa yang disebut nasionalisme. Kapan? Oh, dulu hari Sumpah Pemuda aja nggak ada yang upacara itu, malah libur. Baru belakangan ini aja kan. Saya juga kaget. Saya lihat anak saya, Jem, kamu kok nggak upacara? Ini hari Sumpah Pemuda. Nggak ada Pak, libur. Loh, kita sementara tentara ada upacara. Coba. Tentara harus pakai PDU lagi, pakai dinas upacara di Jakarta panas-panas gitu coba. Sementara anak-anak nggak pernah, belakangan ini aja kan, coba cek kapan hari Sumpah Pemuda mulai diupacarakan. Cek aja. Tapi nggak ada yang berpikir bahwa itu menjadi sumpah nasional. Itu kan Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, artinya sekarang itu jadikan sumpah nasional. Seluruh anak bangsa harus mengucapkan itu. Pertanyaannya ada nggak? Kumpulkan aja, panggil beberapa orang, survei. Suruh dia mengucapkan. Dia tahu nggak? Nggak tahu, Pak Paul. Saya pernah coba kok. Coba sampaikan Sumpah Pemuda yang 1928. Nggak tahu dia. Dijamin nggak tahu. Udah pernah tes kok. Udah pernah saya tes kok. Makanya, itu rata-rata yang minta khilafah, yang rata-rata khilafah itu yang minta khilafah juga teriak-teriak, tanya Sumpah Pemuda nggak ada yang tahu tuh. Iya, nggak apa-apa lah. Kalau pada kesempatan ini mereka nggak muncul, ya gini kan saya lagi ngebrak rambutnya supaya keluar ular-ular yang tak setuju dengan nasionalisme kan begitu. Itulah pemikir strategi di sini. Jadi mohon maaf ya, kita konflik paradigm, konflik terminologi yang seperti saya katakan kemarin, dan ini paling berbahaya dibandingkan dengan perang senjata. Oke, lanjut.